Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Artiasa Putri dari kelas 7A IPI. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu hiwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sujud syahwi. Kalian pernah gak sih ketika sholat itu lupa berapa rakaat yang telah kalian lakukan? Ragu juga. Nah, ketika kita lupa ataupun ragu akan bilangan rakaat yang kita lakukan dalam sholat, maka kita perlu melakukan yang namanya sujud syahwi. Apa sih sujud syahwi itu? Dilansir dari buku Serba-Serbi Sujud Syahwi karya Maharati Marfu'ah LC, bahwa kata syahwi itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya itu lupa ataupun lalai. Sedangkan menurut para ahli fikih, sujud syahwi merupakan suatu sujud yang dilakukan karena adanya suatu kekurangan, baik dengan meninggalkan segala sesuatu yang diperintah atau mengerjakan segala sesuatu yang dilarang, tanpa adanya sengaja apapun. Maka dapat disimpulkan bahwa sujud syahwi merupakan sujud yang dilakukan karena adanya penambahan, pengurangan, serta keraguan-raguan dalam hal penambahan ataupun pengurangan rakaat dalam sholat. Lalu, apa sih yang menyebabkan sujud syahwi itu? Nah, sujud syahwi itu disebabkan karena adanya 3 hal. Yang pertama, penambahan, yang kedua adalah pengurangan, dan yang ketiga adalah keraguan-raguan dalam hal jumlah rakaat sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena kita itu lupa. Contohnya seperti berlebihan ataupun kurang dalam jumlah rakaat sholat, terus kita telah selesai salam padahal sholatnya itu belum sempurna, dan yang ketiga kita lupa membaca tasyahud awal. Kapan sih sujud syahwi itu dilakukan? Nah, sujud syahwi dapat dilakukan sebelum maupun setelah salam, tergantung kita menyadari kesalahan tersebut, dengan ketentuan bahwa ketika sujud syahwi dilakukan sebelum salam itu karena kita meninggalkan tasyahud awal dan kita ragu-ragu akan jumlah rakaat sholat yang telah kita lakukan, dan tidak ada yang bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Kemudian ketentuan ketika melakukan sujud syahwi setelah salam itu dilakukan pada saat kelebihan atau penambahan jumlah rakaat dalam sholat, penambahan gerakan dalam sholat, dan kita ragu-ragu ketika menentukan jumlah bilangan dalam sholat yang telah kita lakukan. Kemudian tata cara melakukan sujud syahwi. Sujud syahwi itu diawali dengan membaca niat sujud syahwi. Nah, niat sujud syahwi ini bisa kita bacakan sebelum ataupun setelah salam dalam sujud syahwi. Kemudian sujud syahwi ini dilakukan sama dengan sujud ketika kita melakukan sholat seperti biasanya. Dan yang ketiga, sujud syahwi ini dilakukan sebanyak 2 kali, yang mana dipisahkan dengan duduk sejenak. Kemudian yang keempat, sujud syahwi ini dianjurkan untuk kita melakukan takbir ketika turun untuk sujud dan bangkit dari sujud syahwi. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa sujud syahwi. Doanya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yashau.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena adanya ayat-ayat Al-Quran, yaitu bacaan ayat-ayat sajidah atau sajadah. Apa sih ayat sajidah atau sajadah itu? Ayat sajidah merupakan suatu ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk bersujud atau menceritakan orang-orang yang sujud dengan nuansa anjuran agar orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat tersebut itu mengikuti mereka ataupun melakukan hal yang sama seperti yang diceritakan dalam ayat tersebut, yaitu bersujud. Dalam Al-Quran, sekitar 15 surat dalam Al-Quran ini telah disepakati oleh para ulama sebagai ayat sajdah. Di antaranya ada Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Ar-Rod ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Al-Isra ayat 107, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Hajj ayat 18, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat Furqan ayat 60, Quran Surat Al-An'am ayat 25, Quran Surat As-Sajdah ayat 15, Surat Shod ayat 24, Quran Surat Fusilat ayat 37, Quran Surat An-Najm ayat 62, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, Quran Surat Al-A'laq ayat 19. Kemudian ada tata cara melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini dapat kita lakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika kita melakukan sujud tilawah di luar sholat, ada beberapa tata cara yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, sujud tilawah ini dilakukan sama dengan ketika kita melakukan sholat, yaitu dengan berdiri. Lalu sujud tilawah ini diawali dengan kita membaca niat sujud tilawah. Niatnya adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sajadata tilawati sunatan lillahi ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram, lalu kita melakukan sujud tilawah sama seperti sujud kita sholat pada umumnya, lalu membaca doa sujud tilawah, yaitu doanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, lalu bangkit dari sujud tilawah, duduk tanpa membaca tasyahud, lalu salam. Selanjutnya adalah sujud tilawah yang dilakukan pada saat atau di dalam sholat. Ketika kita telah selesai mendengarkan atau membacakan ayat sajidah dalam sholat kita, maka kita harus melakukan takbir tanpa mengangkat tangan, lalu disertai dengan sujud 1 kali. Lalu setelah sujud, kita bangkit dari sujud tersebut dan melanjutkan sholat. Nah, apabila ayat sajidah yang kita bacakan itu berada pada tengah ayat, maka setelah bangkit dari sujud, kita harus melanjutkan ayat tersebut sampai habis, lalu ruku dan seterusnya. Tapi apabila ayat sajidah tersebut dibaca pada akhir ayat, maka setelah selesai dari sujud tilawah, kita harus berdiri sejenak, atau lebih baik kita membaca sedikit lagi ayat selanjutnya dan melakukan gerakan rukuk dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara bertayamum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebagai seorang Islam, tentunya kita harus melaksanakan ritual pensucian ataupun melakukan taharoh ketika hendak melaksanakan ibadah, seperti sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, tentunya sebelumnya kita harus melakukan ritual pensucian ataupun taharoh, yaitu dengan berwudu. Ada pula dengan melakukan tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum merupakan salah satu ritual pensucian diri dengan menggunakan tanah ataupun debu, tentunya yang suci, sebagai ruksah ataupun keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita ketika kita sulit untuk menemukan air. Nah, tayamum juga boleh dilakukan oleh seseorang apabila orang tersebut mengalami uzur ataupun halangan, seperti dia sakit ataupun melakukan perjalanan jauh yang sulit untuk menemukan air.
Kak, bagaimana cara untuk kita mengetahui apakah tanah ataupun debu yang kita gunakan suci? Nah, cara yang paling mudah untuk mengetahui tanah ataupun debu yang kita gunakan suci adalah yang pertama, ketika kita menggunakan tanahnya itu diusahakan yang terlihat oleh mata kita itu bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Apabila kita menggunakan debu yang menempel pada benda, pastikan benda tersebut permukaannya datar ataupun halus, dan juga tentunya tidak terdapat bercak-bercak apapun seperti bercak kotoran dan lainnya. Ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan tayamum. Di antaranya bahwa tayamum dilakukan ketika keadaan memang sudah benar-benar darurat. Maksud darurat di sini adalah ketika kita sudah berusaha untuk mencari air untuk berwudu atau bertaharoh, namun air tersebut tidak dapat kita dapatkan, maka kita boleh melakukan tayamum. Kemudian tayamum itu dilakukan ketika waktu sholat sudah datang, lalu diusahakan tayamum dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Kemudian tayamum itu diusahakan menghadap ke arah kiblat, dan diusahakan kita melepaskan seluruh peralatan yang kita pakai di tangan kita, seperti cincin, jam tangan ataupun gelang yang kita pakai. Gunanya adalah agar tanah ataupun debu yang kita pakai ketika tayamum itu dapat merata ke seluruh bagian tangan kita. Cara melakukan tayamum: usahakan jari-jari telapak tangan kita ini rapat, kemudian kita tempelkan pada tembok ataupun kaca ataupun benda lain yang padat. Letakkan seperti ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu disertakan niat melakukan tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardu lillahi ta'ala, atau yang artinya bahwa saya niat melakukan tayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kita hentakan tangan kita atau kita tiupkan tangan kita, gunanya agar debu yang menempel pada tangan kita tidak terlalu banyak. Kemudian kita usapkan ke wajah kita satu kali saja, seperti ini. Kemudian dengan masih posisi jari-jari tangan yang rapat, kita letakkan lagi ke tembok. Usahakan berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu kita hentakan terlebih dahulu. Kita tiupkan pula atau kita tiupkan pula. Kemudian kita usapkan pada tangan kita dari luar, bagian luar ke siku, kemudian diputar ke bagian dalam. Tangan satunya lagi dari bagian luar, kemudian kita putar ke bagian dalam, seperti ini. Dan yang terakhir adalah kita tutup melakukan tayamum ini dengan membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, pastikan ketika kita melakukan tayamum ini dengan tertib ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.